Oke guys, masih bersama kita di channel Sahabat Ternak 7. Nah, hari ini kita mau kasih tahu tentang fatalnya kita beternak ayam kampung ini. Nah, fatal beternak ayam kampung ini di sini bakal kita kasih tahu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, marilah di subscribe yang belum subscribe, di like, di komen, dan dipicit loncengnya. Kalau perlu dibagikan juga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi kawan-kawan, di sini kita mau kasih tahu dulu apa sih bang fatalnya beternak ayam kampung itu. Yang pertama itu kita tidak menjaga kebersihan. Karena kebersihan kandang ini teman-teman, ini adalah salah satu dari sehatnya ayam. Ini salah satu sehatnya ayam teman-teman. Jadi kita perlu untuk teman-teman supaya bersih kandang-kandang kita. Jadi saya setiap sore ini di sini pasti dibersihkan kandangnya. Ini nanti saya bersihkan. Ininya ini bersihkan. Dan kalian harus semprot juga ya teman-teman. Kalian harus semprot juga. Ini kandang-kandang indukan kita. Sana. Di sini kalian perlu semprot seminggu, minimal itu seminggu itu 2 kali ya. Itu kesalahan fatal kalau kalian tidak menjaga kebersihan kandang. Apalagi macam ini semi umbaran. Diumbar-umbar kayak gini ya, kayak gini. Dia perlu kita perawatan khusus. Perlu perawatan khusus ya kawan-kawan. Ini karena ini paling anti teman-teman, karena di sini kawan-kawan untuk ini dia kan tainya ini punya gas amonia teman-teman. Gas amonia ini yang tinggi sehingga matanya ini bisa terkena gas amonia itu. Jadi dia bakalan tidak mau makan, stres. Pertama stres, tak mau makan karena matanya bengkak kan, lama-lama kebutaan datang. Itu namanya penyakit senot kawan-kawan, penyakit senot. Yang pertama itu kebersihan kandang, kalian harus jaga. Yang kedua kebersihan tempat makan. Tempat makan harus kalian jaga juga. Yang ketiga itu kebersihan tempat minum ya kawan-kawan. Tempat minum harus kalian jaga juga, supaya karena kan dari minum itu airnya kalian jaga, bakteri juga ada kan. Kita aja kalau minum yang jorok aja bakalan sakit juga ya teman-teman. Oke, dan yang keempat itu teman-teman, kesalahan fatal itu kita memilih bibit. Macam video yang pertama tadi, kesalahannya itu kita memilih bibit, sehingga lambat ya kawan-kawan. Dan yang ke berapa tadi? Kelima atau keenam tadi, lupa pula saya. Keenam. Dan yang keenam kawan-kawan, di sini kita harus pakai pakan yang bergizi. Jangan kalian campur-campur sama dedak ya kawan-kawan. Dedak itu tidak ada protein di situ teman-teman, dedak itu. Jadi jangan dedak itu kalian jadikan bahan pokok untuk mengurangi biaya pakan. Itu bakalan akan berpengaruh ke pertumbuhan ayam-ayam kalian. Itu sangat berpengaruh ke pertumbuhan ayam. Jadi sehingga ayam ini seharusnya 2 bulan lebih bisa panen, ataupun 2 bulan. Bisa jadi nggak sampai 2 bulan kalau kalian pakai pakan yang bernutrisi kawan-kawan. Ini usianya sekarang 1 bulan kawan-kawan. Ini usia 1 bulan udah seperti ini. Ini usia 1 bulan ini. Yang di sana usia 2 bulan kawan-kawan. Jadi nggak sampai 2 bulan, sebulan sekitar 50 minggu, 50 hari kawan-kawan. Yang sebelah sana. Ini saya pisahkan teman-teman. Jadi ini kawan-kawan, kita harus juga kasih pakan yang bernutrisi, berprotein tinggi. Contohnya yang bagus bang, apa sih pakan yang bagus gitu?
Yang bagus itu banyak teman-teman, tapi yang sering dipakai orang itu Pipo 511. Memang harganya 500 lebih, tapi kan sebenarnya sama aja teman-teman. Kalau kita kasih pakan yang murah, tapi kalau dia dia lambat pertumbuhan sama aja. Jadi kalau untuk 511 bagus sama B11K. B11K hampir-hampir sama itu sama 511 teman-teman proteinnya. Jadi kalian dari mulai DOC itu harus kalian kasih. Kalaupun memang kalian mau mengurangi biaya, tetap kalian beli pakan yang dari pabrikan ya teman-teman. Jangan kalian kebanyakan orang kan ngeracik sendiri. Oke lah, ngeracik mungkin biayanya apa. Itu sebenarnya kalau saya teliti itu sebenarnya bullshit teman-teman. Kalau kita pelihara sampai ribuan ekor ataupun ratusan ekor, kita pakai kayak ada yang ngasih dedak campur debok pisang, campur daun ubi dan lain-lain. Itu sebenarnya bullshit teman-teman. Kalau itu kita buat di kapasitas 100 ekor ataupun kapasitas ratusan ekor ataupun kapasitas 1000 ekor gitu teman-teman. Itu bullshit ya teman-teman, jangan terlalu percaya kali. Kalau beberapa ekor oke lah, bisa teman-teman kita hanya untuk ayam-ayam peliharaan di kampung-kampung aja diliarkan, bisa lah. Tapi kalau macam kayak gini teman-teman nggak bisa. Kita nggak bisa kasih kayak pakan seperti itu. Jadi dia harus full pabrikan gitu, full pabrikan. Kalaupun memang mau kalian racik, tapi bahan-bahan pabrikan juga. Kalau mau kalian kasih daun, boleh kasih daun, tapi daun itu digantung aja, digantung untuk makanan dia siang, untuk penambah makanan dia siang, supaya kita tidak berat kali. Tapi kalau untuk campuran pakan jangan ya kawan-kawan. Nanti kalian bisa lama panen. Kalau udah lama panen sebenarnya kalian rugi juga, udah rugi, kalian capek. Kalau bisa kita kan cepat panen gitu. Walaupun untung 100 ekor itu 1 juta atau 1,5 juta, ya nggak masalah, yang penting kita cepat panen gitu. Kita mau untung 2 juta lebih ataupun 2,5 juta, tapi kita panennya 3 bulan 4 bulan, ngapain? Itu nggak kerjaan ya kan, nggak kerjaan itu. Jadi kalian harus cari pakan yang bernutrisi dari mulai dia DOC. Jangan langsung DOC kalian supaya mengurangi biaya, kalian kasih pakan yang kalian racik-racik sendiri pandai-pandaian. Jangan kawan-kawan, bahaya nanti di pertumbuhannya. Ini sekitar 50 hari. Ini sekitar 50 hari. Ini kita punya sendiri, nggak beli kawan-kawan. Awal-awal mula kita memang beli sambil belajar, tapi sekarang udah nggak beli lagi kita. Inilah usia 50 minggu. Sebentar lagi panen ini kawan-kawan. Sekitar 2 bulan lebih sedikit aja lah, beberapa hari panen ini. Karena kita mau mencapai bobot 1 kilo lebih, minimal 1 kilo 1 on, supaya kita bisa untung juga. Saya nggak mau jual 9 on atau 8 on, nggak mau. Saya mau jual 1 kilo 1 on gitulah, supaya enak dia kali-kalinya kan. Jadi di sini kalian harus kasih pakan yang bernutrisi pabrikan kalau bisa, supaya ayam-ayamnya cepat perkembangannya. Jangan kalian hanya mengurangi biaya dengan iming-iming mengurangi biaya. Nggak ada itu mengurangi biaya. Tapi kalau kalian lama panennya, capek-capek di kita juga, biar mahal tapi cepat kita panen. Ini bisa juga berpengaruh ke badan-badan ataupun ke nutrisi dari ayam-ayam ini, pertumbuhannya lambat. Jadi itu harus juga ya teman-teman, dilihat juga, dipelajari juga. Jangan kalian nengok-nengok YouTube campur ini tergiur kalian. Coba kalian terjun ke lapangan, buat 300 ekor, kalian campur lah itu. Kalau memang berhasil bagus. Tapi saya kasih teman-teman 2 bulan panen ataupun 2 bulan
seminggu lah, 2,5 bulan panen. Kalian kasih tuh, saya jamin nggak bakalan mencapai bobot itu. Jadi kalian harus tahu juga tentang perkembangan ayam-ayam kalian. Minimal usianya kalian harus tahu juga, supaya kalian bisa mengkalikan keuangan kalian, berapa yang habis sebulan ini, berapa yang habis sudah pakan. Jangan beli-beli pakan aja, tapi untuk pengeluaran kalian nggak catat gitu. Harus kalian catat juga teman-teman. Itu paling fatal. Banyak orang kawan-kawan, dia ingin mengurangi biaya, iming-iming dengan mengurangi biaya, tapi ayam lambat perkembangan badannya, perkembangan ayam lambat. Jangan teman-teman, biar mahal untung-untung 1,5 juta, ataupun untung-untung 1 juta. Untung-untung 1 juta kita main 500 ekor, apa nggak 5 juta juga gitu. Putarannya 2 bulan. Kalau bisa memang kalian buat siklus, apalagi kan. Sebulan ini 500, sebulan ini 500. Apa nggak mantap gitu. Kalau bisa dibuat siklus teman-teman. Apalagi kalau kita sudah dikenal orang, jadi orang pun datang enak gitu. Pelanggan ada, ayam kita ready aja gitu. Saya rencana mau buat siklus kayak gitu. Jadi ini pun udah dibuat siklus juga nih. Jadi nanti panen, masuklah ini nanti panen. Masuklah beberapa minggu panennya nih. Jadi kita tidak berharap di satu panenan aja. Siap itu kita ngulang dari DOC lagi, enggak. Supaya uang kita berputar, kayak gitu caranya teman-teman, setiap bulan. Karena kan nggak mungkin kita 2 bulan sekali baru gajian ataupun apa, kita juga perlu biaya kan. Kalau bisa kita buat siklus, sebulan sekali kita panen. Jadi enak dia akhirnya teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengikuti saran saya, ikuti teman-teman. Kalau tidak ya kalian bolehlah campur-campur. Kalian lihat, tapi kalian lihat perkembangannya cemana teman-teman. Bukan saya sok, tapi memang itulah kenyataannya kawan-kawan. Ketika saya pernah dulu, ketika ada yang pertama itu saya campur sama dedak. Nengok-nengok dari YouTube, saya campur dedak, saya campur awal-awal itu, saya campur dedak, saya campur konsentrat sama jagung. Alhasil asli teman-teman, 4 bulan baru panen. 4 bulan baru panen. Gara-gara itu iming-iming mengurangi pakan, 4 bulan baru panen. Jadi janganlah kalian mau mengurangi pakan tapi ayam-ayam kalian gizinya nggak ada, proteinnya nggak ada. Jadi kalian hanya capek aja nanti. Saya kasihan karena cuman ya saya sudah ngalamin itu. Untuk pemula kalau mau main ratusan ekor janganlah, tapi kalau beberapa ekor bolehlah kalian pakai itu, karena kan hanya untuk melihara aja. Tapi kalau macam kita dagang kayak gini, ayam kayak gini ya pelihara untuk dijual lagi, dagang, jangan kawan-kawan. Apalagi main ratusan ekor, payah nanti. Kasihan kalian gitu, bukan saya apa gitu kawan-kawan. Saya sudah ngalamin gitu. Bukannya makin berkurang, bertambah juga teman-teman, karena semakin lama dia panen ya semakin banyak juga, walaupun biaya itu kita kurangi, biaya pakannya gitu. Makanya saya selalu bilang, pelajari dulu sebelum kalian mau terjun ke sini. Teori sama di lapangan itu beda kan kawan. Kalau kita hanya lihat teori gini, beda sama di lapangan. Jadi kalian harus pahami dulu ayam-ayam itu. Sebisa mungkin kalian cintai dulu dunia ayam ini, supaya kalian enak gitu untuk beternak ayam kampung ini. Jadi itu tadi yang fatal ya kawan-kawan. Itu tadi yang fatal. Jadi teman-teman, kalau kalian mau ikuti cara saya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Saya enggak maksa ya kan. Cuman inilah kondisi kalau kita terjun di lapangan. Kita harus belajar juga sama orang yang berpengalaman. Oke, sampai sini saja teman-teman video kita. Semoga bermanfaat, semoga kalian berkembang terus. Yang bagi yang pemula, banyak belajar. Bukan saya sok jadi guru, tapi banyaklah belajar, karena
teori sama terjun di lapangan beda teman-teman. Oke, sampai sini saja video kita. Semoga bermanfaat. Salam peternak.